ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan Islam, yang dengan hidayah ini Allah tunjukkan kepada kita segala kebaikan di dunia yang dengannya menyelamatkan kehidupan seorang hamba di dunia dan akhiratnya. Dan Allah Subhanahu wa taala peringatkan segala hal buruk yang membuat sial hidup seorang manusia, seorang muslim di kehidupannya di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Dan kita bersyukur begitu banyaknya ayat-ayat Al-Quran dan begitu seringnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan takwa sebagaimana yang diingatkan oleh para ulama bahwa takwa itu terdiri atas dua pilar besar, yaitu fi'lul ma'mur wa tarkul mahdhur, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Tidaklah dikatakan seseorang itu bertakwa kepada Allah kecuali dengan dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan di saat yang bersamaan dia meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah sikap orang yang bertakwa ketika mereka ketaatan kepada Allah dia jalani, salat iya, puasa iya, zakat iya, dan semua kebaikan-kebaikan dia lakukan, sedekah dia lakukan, namun maksiat pun dia tidak berhenti darinya. Terlebih lagi al-kabair, terlebih lagi dosa-dosa besar yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara dosa besar yang sangat dipahami dan dimengerti oleh setiap muslim, dan ini menjadi sesuatu yang ma'lumun fid din bil darurah, sesuatu yang sangat mendasar dipahami oleh setiap muslim, bahwa Islam mengharamkan riba, Islam mengharamkan perjudian. Dua hal ini sesuatu yang mutlak haram menurut nas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, judi, berhala dan mengadu nasib, semua itu adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah supaya kalian selamat, jauhilah supaya kalian beruntung. Dan kita melihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara fenomena yang sangat menggerogoti masyarakat kita adalah adanya pinjaman online dan judi online. Yang dua hal ini sangat menyedihkan hati kita. Bahkan menurut data statistik yang ada disampaikan bahwa pinjaman online itu sudah merambah sampai 160 juta penduduk Indonesia. 160 juta penduduk Indonesia terkena dengan jeratan pinjaman online. Dari yang ada yang pembayaran pay later, bayarnya nanti, dan beragam aplikasi pinjaman online yang ada, yang ini begitu mudah diakses oleh setiap orang. Jika 160 juta kita meyakini bahwa mustahil yang 160 juta ini semuanya adalah orang-orang kafir, pastinya sebagiannya adalah umat Islam. Wal'iyadu billah. Dan ini harus menyadarkan diri kita ikhwatal iman. Islam mana yang menghalalkan riba? Islam mana yang menghalalkan riba?
mereka dengan gampangnya mencari pinjaman ketika mereka menghadapi masalah-masalah hidup. Kemudian mereka mencoba mencari pinjaman-pinjaman itu, yang pinjaman-pinjaman ini berbunga, yang menjerat hidup mereka. Dan kemudian mereka dengan gampangnya mendapatkan uang pinjaman ini, dan mereka memanfaatkannya untuk berjudi online. Dan bahkan omset judi online itu sudah melebihi 1.200 triliun, 1 kuadriliun, sudah melewati 1.000 triliun. Dan uang ini sebagian besarnya keluar dari negeri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana suatu masyarakat, suatu bangsa akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bermuamalah dengan yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa para pemakan riba seperti orang-orang yang kesurupan syaitan, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Allah sebutnya bagaimana hukuman yang berat bagi para pemakan riba di dalam kuburnya dan kemudian nanti di akhirat. Bagaimana mereka Allah ingatkan, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai para pemakan riba, wahai orang-orang yang melakukan transaksi riba, apapun yang kalian lakukan, berapapun yang kalian dapat, berapapun yang kalian bayarkan untuk riba itu, jika kalian tidak mau bertaubat darinya, nanti kalian akan berperang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nanti Allah akan sampaikan kepada para orang-orang yang memakai riba-riba ini, pinjaman-pinjaman online, khudhu aslihatakum, ambillah senjata-senjata kalian lawan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini mengharapkan rahmatnya, ma'asyiral muslimin. Kita ini hidup di dunia mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keberkahan di dalam hidup kita. Bagaimana jika mayoritas kaum muslimin, mayoritas bangsa Indonesia, mereka mengkonsumsi riba, mereka bermuamalah kesehariannya dengan riba. Jangankan nafkah yang mereka cari, yang mereka upaya untuk mencari keberkahan di setiap harinya, mendapatkan rezeki yang baik, ibadahnya pun tidak akan berkah ketika mereka melakukan hal-hal yang haram. Sebagaimana Nabi SAW ingatkan ketika beliau menyampaikan tentang seseorang yang dia ingin yuqim safar, melakukan perjalanan yang panjang, asy'ar akbar, lusuh berdebu, wa yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit, wa yaqulu ya Rabbi ya Rabb, dia berdoa wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, memanggil dengan namanya yang baik, memanggil dengan asmaul husna, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Namun sayangnya orang ini makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, karena diambil dari uang haram, belanjanya dari uang haram, dari uang riba, beli pakaiannya, beli makanannya, beli minumannya, dan semua pendapatannya ini fa'anna yustajabu lah. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Tidak dikabulkan doanya, tidak berkah ibadahnya. Memohon kepada Allah, namun Allah tidak akan memberikan keberkahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana mengerikannya? Judi online ini sudah mengenai sampai pada anak-anak sekolah, sampai orang-orang yang dewasa. Mereka ini merusak hidupnya dengan perjudian ini. Dan ma'asyiral muslimin, judi ini sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang tadi dibacakan, min amali syaitan, perbuatannya syaitan. Dan sesungguhnya judi ini menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Allah menyampaikan dalam surat Al-Maidah, sesungguhnya syaitan menginginkan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kami dengan minuman keras, khamr dan judi. Maka berapa banyak kerusakan di dalam rumah tangga, perpecahan, perceraian, kehancuran di dalam rumah tangga, permusuhan satu dengan yang lainnya akibat judi-judi online yang dilakukan ini. Berapa banyak menimbulkan kerusakan di masyarakat kita, ma'asyiral muslimin. Dan juga orang-orang yang melakukan transaksi judi-judi online ini, mereka kehilangan akalnya dan tidak cukup dengan akalnya, mereka kehilangan hartanya. Nabi SAW mengingatkan dalam hadis sahih dalam Sahih Muslim, man ra'iba bin narashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinsirin wa dami. Barang siapa yang bermain judi, maka seperti mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darah babi. Ini menunjukkan bahwa hilangnya akal orang yang bermain judi. Dia mencelupkan tangannya ke dalam darah dan daging babi.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ingatlah bahwa ketika seorang sudah main yang seperti ini, maka dia akan jauh dari khusyuk, jauh dari keberkahan hidup. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa yasuddukum an dzikrillah wa 'anis shalah, bahwa mereka-mereka yang suka bermain judi akan menghalangi kalian dari mengingat Allah, akan menghalangi kalian untuk menjalankan salat. Jadi orang yang suka berbuat seperti ini, ikhwatul iman, hilang semua keberkahan hidupnya. Harta yang dia cari, yang halal pun ketika bercampur dengan yang haram jadi najis semuanya. Dan kemudian ibadahnya jadi tidak berkah, rumah tangganya tidak berkah, anak-anaknya, istrinya tidak nurut kepada dia. Dan ini semua hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita akan berhenti? Kapan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai ma'asyiral muslimin, muslim hidupnya, gaya hidupnya sama seperti orang kafir. Orang kafir halal semuanya, tapi muslim, bagaimana muslim menghalalkan riba? Bagaimana muslim menghalalkan judi? Muslim ini hidup dengan Islamnya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi haram, hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidup ini bukan hanya di dunia. Setiap apa yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Jangan hanya karena lapar sesaat kemudian membuat kita nanti menderita di dunia dan di akhirat. Wal'iyadu billah. Sudah di dunia miskin, di akhirat miskin lagi. Wal'iyadu billah. Lebih baik di dunia lapar, lebih baik di dunia lapar, tapi di akhirat bahagia. Sebagaimana nasihat istri-istri salehah terdahulu ketika melepas suaminya untuk bekerja, mereka mengingatkan para suaminya, alaika bil halal, fa inna nasbiru 'ala al-ju' wa la nasbiru 'ala an-nar. Wahai suami, carilah rezeki yang halal, karena kami keluargamu ini sabar untuk nahan lapar, tapi kami tidak akan kuat jika dibakar dengan api neraka. Dan Nabi SAW ingatkan, lahmun nabata min suhtin fannaru labih, daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak bagi daging tersebut. Apakah tega antum untuk memberi makan kepada istri dan anak-anak antum dengan uang yang haram, yang menumbuhkan daging mereka dari yang haram, yang itu akan menjadi bahan bakar api neraka? Wal'iyadu billah. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Susahnya penghidupan, sempitnya rezeki adalah sebab utama terbesarnya adalah kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mengira bahwa rezekinya dari perusahaan di mana dia bekerja. Mereka mengira bahwa pendapatan yang dia peroleh berdasarkan sejumlah jerih payah yang pernah dia lakukan. Padahal jerih payah itu hanyalah sebab. Namun hatinya harus terpaut tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa tarqu bitana." Andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, maka Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang dia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan balik dalam keadaan kenyang. Keluarnya burung dari sarangnya hanya ikhtiar, hasil Allah yang memegangnya. Maka jangan sampai, kata Nabi SAW dalam satu hadis yang hasan, jangan sampai lambatnya rezeki yang diterima oleh seseorang membuat dia membuka pintu-pintu dosa dan maksiat. Karena mencari rezeki itu mencari rahmatnya Allah, dan rahmatnya Allah tidak diraih dengan maksiat dan dosa. Orang yang mencari rahmat Allah dengan maksiat dan dosa, wal'iyadu billah, bagaimana dia akan mendapatkan keberkahan? Dan juga ma'asyiral muslimin, banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah, bertaubat dan istighfar. Ini mendatangkan keberkahan, membukakan pintu-pintu rezeki. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sebagaimana Nabi Nuh ingatkan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah akan turunkan hujan yang deras kepada kalian. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini janji Allah Subhanahu wa taala.
Bahwa mereka yang mau dekat dengan Allah, yang dekat dengan Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan segala keberkahan langit dan bumi. Law amana ahlul qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk suatu negeri itu mau beriman, mau bertakwa kepada Allah, mau tunduk kepada Allah, niscaya kami akan bukakan seluruh pintu keberkahan langit dan bumi. Allah akan buka semua pintu-pintu kemudahan bagi mereka. Namun mereka mendustakan. Mereka tidak mau bertakwa dengan benar kepada Allah, tidak menjalankan, tidak menjauhi larangan-larangan Allah. Mereka mendustakan peringatan-peringatan Allah. Maka kami hukum mereka akibat apa yang mereka perbuat. Maka ma'asyiral muslimin, hendaklah kita bertaubat kepada Allah. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Allah perintahkan kepada kita untuk bertaubat supaya kita menjadi orang-orang yang selamat. Banyak kita bertaubat kepada Allah dari segala perbuatan dosa dan maksiat, terutama dosa-dosa besar, terutama dari judi, terutama dari riba dan yang semisalnya. Lebih baik kita menahan diri dengan lapar daripada kita membuka pintu hutang yang mendatangkan riba, yang mencabut keberkahan di dalam harta kita. Lebih baik kita hidup dengan segala kesederhanaan, dan kehidupan kita tidak akan mungkin lebih sederhana dari hidup Nabi kita Muhammad SAW. Beliau hidup dengan tidak memiliki perahu. Beliau tidak pernah duduk di meja makan ketika makan. Beliau SAW seumur hidupnya tidak pernah 2 hari berturut-turut kenyang. Sehari kenyang, sehari lapar. Itu yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW dan seluruh keluarganya. Kita tidak pernah seperti itu, ma'asyiral muslimin. Maka jangan pernah karena untuk makan, untuk keinginan-keinginan tertentu yang belum bisa dicapai, kemudian kita membuka hal yang haram, membuka pintu riba dan mencabut semua keberkahan rumah tangga, harta dan semua apa yang kita kerjakan. Dan kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekhilafan dan kesalahan kita, memudahkan kepada kita untuk tunduk kepada kebenaran dan mengikutinya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadir. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.